Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati qutbi jami'il maqam wal hausil a'dham Syekh Abi Hasan Ali Asyadili Syekh Abdul Qadir Jilani Syekh Junaid Al-Baghdadi Syekh Bauddin An-Naqsabandi wa silsilati tariqah Qadiriyah Naqsabandiyah wa Naqsabandiyah Khalidiyah wa silsilati tariqah Syadiliyah wa usulihim wa furuhim annallaha yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una min barakatihim wa karomatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah wa ila hadrati silsilati jam'il kutub wa jam'il asanid wa ila hadrati silsilati sanad kitab Ihya Ulumuddin khususan jasadi wa ruhi Kyai Haji Abdul Kafa bihi ma'rus wa ila hadrati Kyai Haji Abdul Hanan Ma'sum Kuwakian Kediri Kyai Haji Yasin Asmani Patok Kediri wa ila hadrati Sayyidil Wali Syekh Muhammad bin Ali bin Muhammad Ba'atiyah wa ila hadrati syekhina wa mursyidina murabbi ruhina al-alim al-alama Abu Muhammad Bauddin Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya wa ila hadrati khusun ila ruhi Imam Ghazali wa usulihim wa furhim wa arwahi ahli kuburi man hadara bihadal majlis mubarak al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amitana bil asrarihi amin amin ya rabbal alamin. Kita sampai pada halaman 55 daripada kitab Ihya Ulumuddin juz 1. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mahma ishtaghala ketunggul sapa muallim bi ta'limi kelawan mulang faqat taqallada mongko teman-teman kalungan sapa muallim amron aziman amron ing perkara aziman kang agung wa khataran tingkah jasiman kang agung falyakhfat mongko njaga sapa muallim adab ing adabi muallim wa wadhaifahu lan pira-pira penggaweane muallim. Imam Ghazali mengingatkan kepada kita bahwa tidak ada derajat yang lebih mulia, lebih agung di mata Allah melebihi derajatnya seorang guru, seorang pengkaji dan pengkajar ilmu. Maka ketika orang telah diberi kenikmatan oleh Allah menjadi seorang pengajar ilmu, penyampai ilmu, atau menjadi seorang guru, maka ketika dia tidak menjaga keistiqomahan dia di dalam mengajar ilmu, keistiqomahan dia di dalam menyampaikan titipan ilmu dari Allah, maka dia telah mengkufuri nikmat paling agung dari Allah Subhanahu wa taala. Falyahfat adabahu wa wadhaifahu. Maka Imam Ghazali mengatakan falyahfat, jagalah adabmu dan jagalah tingkahmu sebagai seorang ahli ilmu, sebagai seorang yang menyampaikan ilmu. Ini harus dijaga. Dikatakan bahwa para ulama salafun saleh itu ketika mereka mau menyampaikan satu ilmu, mau mengajarkan satu ilmu, mereka sangat berhati-hati, bahkan mereka riyadhah. Beberapa putra daripada Kyai Khodori Magelang kalau diundang pengajian, kok ngundangnya hanya seminggu mendekati hari H, gak mau ngisi pengajian. Kalau orang sekarang gak mau ngisi pengajian karena gengsi, memang gua itu orang nganggur apa. Kalau sekarang begitu, kalau orang dulu tidak. Kenapa para ulama zaman dulu kalau diminta ngaji dalam waktu hanya seminggu kebanyakan tidak mau? Karena mereka berpikir, mereka mengatakan kepada yang mengundang, wahai orang yang mengundang aku pengajian, wahai orang yang minta aku ngaji, ketahuilah seorang guru mengajarkan ilmu kepada muridnya tidak hanya menyampaikan ilmu saja, tapi ada kewajiban batiniah yang ada di dalam dirinya guru. Bagaimana beliau riyadhah, nirakati orang yang mau diajar, mendoakan orang yang mau diajar, dan kemudian riyadhah bagi orang yang diajar agar ilmu yang masuk ke dalam dirinya itu kemudian mudah diamalkan dan mudah dipraktekkan. Jadi tidak sederhana kita menyampaikan ilmu saja. Kalau guru menyampaikan ilmu, kula pun maca, kemudian menyampaikan selesai.
Tapi ada kewajiban batiniah yang harus dijaga. Maka kalimatnya ada bahu wa wadhaifahu. Jadi ada wadhaif. Panjenengan menawi dipun takdiraken dados guru, entah guru ngaji atau guru sekolah atau dosen, maka yang kadang dilupakan di zaman sekarang itu katanya Imam Ghazali adalah wadhaifahu, yaitu riyadhah atau prihatin untuk murid-muridnya tersebut. Ulama zaman dulu kalau mau ngisi pengajian dibacakan dulu, ya Allah, dibacakan, ya Allah jadikanlah orang yang mendengarkan titipan ilmu dari engkau, dari mulutku ini masuk ke dalam hatinya, kemudian mudah diucap, mudah diamalkan. Maka mereka membaca dulu selawat nariyah 4444 kali. Ada yang kami mendengar setiap mengisi pengajian puasa dulu 7 hari untuk mendoakan para jamaahnya agar menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mbah Dalhar Watu Congol itu kalau ceramah nggak banyak-banyak, nggak seperti kami, nggak seperti para ustadz-ustadz, nggak banyak-banyak. Beliau diem, dibuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau terus mengatakan, ayo jangan lupa ya amal soleh, ya gitu tok. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kholas ngeten tok. Lah cuman bilang gitu, itu kalau yang mengucapkan Kiai Dalhar Watu Congol sak Magelang, sak Purworejo semuanya jadi orang soleh. Dan memang tidak lama setelah itu memang gara-gara satu ucapan dari Mbah Dalhar itu, kemudian 4 kota itu, 4 kabupaten itu banyak yang masuk Islam. Itu. Maka ketika kita menjadi seorang guru, menjadi penyampai ilmu, maka jangan hanya memperhatikan ilmunya saja. Jangan hanya memperhatikan adabnya saja, tapi juga memperhatikan wazifah kita, riyadhah kita. Pramila riyen di pertemuan awal-awal kami selalu menyampaikan, monggo setiap kita ngaji, setiap kita datang di majelis ilmu, setiap kita sedekah, andaikan panjenengan seorang guru, maka kita niatkan, ya Allah, kula sedekah amal jariyah, tak niatkan pahalanya untuk murid-murid saya, untuk jamaah-jamaah saya. Maka Mbah Bisri Mustafa niku nanti ditangleti, Mbah Bisri, yo apa jenengan niku? Santri ini sering ditinggal ngisi pengajian kok yo alim-alim. Santri ini pun Mbah Bisri Mustafa Rembang niku sering dipun tilar ngisi pengajian, jarang diajar kok nggih alim-alim. Jawaban Mbah Bisri Mustafa, beliau mengatakan, kula niku mboten ngaji kejawi setiap badhe minggah panggung, mau duduk di majelis seperti ini niat, ya Allah, kula niat sedaya ganjaran lan kemuliaan majelis punika kula paringaken dumateng santri-santri kula ingkang kula tinggal pengajian. Makanya santri-santrinya top, hebat-hebat semuanya. Lah apa kita nanti, kalau nanti kita ngasih semua pahala kita untuk murid-murid kita, lah kita dapat apa, Pak? Kula pun matur nggih, nanti matur, kita akan mendapatkan lipatan pahala 900.000 kali dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jenengan sedekah, jenengan maca Quran, jenengan maos Quran. Diniati, saya baca Quran tak niatkan tak kirim dumateng panjenenganipun Kanjeng Sultan Agung. Kula maca kitab Ihya Ulumuddin tak niatkan ganjarane sedaya kula kirim dumateng panjenenganipun Amangkurat Tegal Arum dan seterusnya keluarga Keraton Surakarta. Kersane napa? Kersane asal barokahipun. Karena kalau ngaji itu jenengan mungkin saja kitabnya lebih banyak daripada beliau-beliau. Adab jenengan lebih bagus dari beliau-beliau. Pakaian ya, malabis kula mungkin lebih bagus daripada beliau-beliau. Tapi wadhaif kita itu sangat sulit kalau akan lebih hebat daripada beliau. Ada yang mereka itu puasa 7 tahun tidak berbicara sama sekali kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mereka setiap malam melek nguteri keraton, tujuannya apa? Mendoakan siapapun orang yang ada di dalam keraton ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki seperti ini kadang kita lupakan. Awake dhewe guru untuk penak tok pun
untuk bisa menikmati masjidnya, tapi kita tidak pernah mengingat bagaimana mereka riyadhah, bagaimana mereka melakukan wadhaif sebagai seorang muallim, pengajar ilmu. Makanya kula ngimutaken dumateng awak kula, mengingatkan untuk diri saya sendiri dan kita semuanya, monggo. Jadi guru tidak hanya mengajar, jadi guru tidak hanya mencontohkan adab, tapi jadi seorang guru harus mau riyadhah untuk murid-muridnya. Minimal setiap hari dibacakan Fatihah 100 kali. Minimal setiap hari dibacakan istighfar 100 kali untuk memintakan ampun atas dosa dari murid-muridnya dan dosa daripada jamaahnya. Niki lho adab seorang muallim, seorang guru. Ngoten. Nah, saat ini mboten. Wah. Jadi guru modelnya direktur saking direktur pondok pesantren. Wah, mun penak tok tinggal linggah. Bagaimana kegiatannya bagaimana? Oh bagus Pak Yai, bagus. Bagus. Ini saat ini ngoten tok wis. Ra tau ngajar mbok saat niki niku. Padahal sing dibutuhkin niku ilmunipun, adabipun, akhlakipun, wadhifahipun niki penting sangat. Nggih. Mas yo sistemnya sudah sudah sangat terstruktur bagus, tapi tetap kita tidak boleh meninggalkan, yaitu napa Pak? Istighala bit ta'lim. Katanya Imam Ghazali, tidak boleh meninggalkan, menyibukkan diri kita sebagai seorang pengajar ilmu. Lah, apa wadhaifnya? Yang pertama al-wadhifatu tawi penggawean al-ula kang kawitan. Iku asyafaqatu welas alal muta'allimina ing atase pira-pira bebinau ilmu. Wa yujriyalan yen to nglakokake hum ing muta'allim mujri banihi kaya lumakune anake muallim. Yang pertama, kita diperintahkan oleh Imam Al-Ghazali, kalau Anda pengen memiliki kesuksesan menjadi seorang guru, pengen sukses menjadi seorang guru, maka anggaplah anak-anakmu majri di dalam jalan anggaplah murid-muridmu itu seperti anak-anakmu sendiri. Nak jenengan saged ngoten niku, maka jenengan satu langkah akan sukses menjadi seorang guru. Kalau kita sama anak kita, masya Allah, cintanya luar biasa. Tapi bisa juga dibalik. Memang ulama niku benten-benten nggih. Mbah Yai niku loceng nggih. Kiai kula niku masyaallah, nak kalih putrane Pak. Bener-bener dibetheti tak saestu. Digualai saestu. Ayo kudu apal. Nak kalih putrane, nak kalih murid sowan teh. Kalian murid swantai. Dan ini juga memang berbeda. Pokoknya bagaimana kita itu mencintai murid kita itu sama seperti kita mencintai anak-anak kita. Niki lho Imam Ghazali. Masalah cara mencintainya bagaimana itu terserah jenengan. Bagaimana jenengan punya wadhaif kepada anak-anak jenengan. Wonten Al-Qur'an dipun ngendikaken, ditulis oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini bahwasanya innamal mu'minuna ikhwatun, setiap orang mukmin itu adalah bersaudara. Al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Al-akhillau panjang. Teman-teman akrab pada hari itu sebagaimana menjadi musuh bagi mereka kecuali orang-orang yang bertakwa. Di dalam wadhaif yang pertama, wadhaif itu akhlak dan adab yang pertama, kata Imam Ghazali, hati-hati. Terkadang seorang ahli ilmu itu dia tidak tolabut ta'lim, tapi dia itu di dalam mengajar ilmu itu adalah ila tolabir riyasah bil ulum kharijuna an mujabi qaulihi ta'ala innamal mu'minuna ikhwatun. Kebanyakan orang itu kalau ngajar ilmu, katanya Imam Ghazali loh nggih, mboten kata kula, itu mereka tidak niat untuk menyampaikan titipan ilmu dari Allah, tapi mereka ngajar ilmu niatnya biar dihormati, biar dimuliakan, biar diagungkan, biar diunggulkan, biar dikenang. Nah ini adalah bertentangan dengan apa yang menjadi perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati dengan niat seperti ini. Aku tak ngapal ke Quran,
Kon aku ngapalke Quran, wah diundang semaan. Wah, tang arep auzubillah, wah kamu terkenal, kemudian dihormati, dimuliakan. Wah, calon manantu idaman niki. Iki penyakit tiyang sing pados ilmu tur nggih penyakit tiyang sing mulang ilmu, hati-hati. Kata Imam Ghazali, itu adalah sebab utama orang yang menyampaikan ilmu kepada muridnya, walaupun cara penyampaiannya itu hebat, walaupun cara penyampaiannya itu adalah sangat bagus, tapi tidak pernah masuk ke dalam hati murid-murid mereka. Yang kedua, al-wazifatu tawi penggawean asaniyatu kang kaping pindho. Ngapunten iki kitab cilik-cilik tulisan mun. Iku ayat tadi yen to manut sapa muallim bisahibi syar'i kelawan ahli syariat. Shalawatullahi utawi rahmat azime Gusti Allah iku alaihi mugi-mugi tetep ing atase sahibu syariat. Wassalamuhu lan utawi keselamatan Allah iku falayutlabu mongko ora nyuprih sapa muallim ala ifadatil ilmi ing atase aweh ilmu ajron ing opah wala yaksudu lan ora nejo sapa muallim bihi kelawan ilm jazaan ing piwales wala syukron lan ora ngarepake napa jenenge kalimat syukur bal balik yu'allimu ngajar sapa muallim liwajillahi krana ngarepake ridhonipun Gusti Allah taala wa talaban lan nyuprih sapa muallim litaqarrubi maring palek ilahi maring Allah wala yarolan orang ningalake sapa muallim li nafsihi maring awak dhewe ni muallim minhu saking napa kanugrahan alaihi mengatasi muta'allim wa in kanat lamun ono apa alminatu kanugrahan iku lazimatun wajib alaihi ngatasi muallim. Kemudian yang kedua kata Imam Ghazali, hendaknya seorang guru itu selalu berhati-hati di dalam menjalankan syariatnya Allah. Kemudian jangan sampai orang mengajar ilmu itu karena ingin mendapatkan upah. Niat itu tidak boleh. Niat itu tidak boleh. Saya tak jadi guru. Waduh. Saya tak jadi PNS. Saya tak jadi apa ya? Pokoknya guru-guru lah. Mau atau dosen. Biar nanti saya dapat gaji besar, saya jadi orang kaya. Maka itu adalah sebab ilmu tidak akan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yaksudu bi jazaan, dan tidak mengharapkan balasan yang lain. Pokoknya aku ngajar ilmu yang menyampaikan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Wala syukran, dan tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Ini adabnya seorang guru kepada murid-muridnya. Jenengan meh berterima kasih napa mboten niku terserah panjenengan. Bal balik, artinya harusnya ketika orang itu mengajarkan ilmu niatnya karena mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini wa in kanatil minah lazimatun alaihim, walaupun upah, ujian, balasan pengagungan itu sudah sepatutnya diwajibkan bagi seorang santri, bagi seorang jamaah untuk diberikan kepada guru-guru mereka. Tapi guru tidak boleh niat itu. Tapi muridnya harus berusaha semaksimal mungkin memuliakan gurunya. Lah guru tidak boleh mencari itu seperti itu, karena sudah kalau melnya kepada kehormatan, pengagungan maka sangat bahaya sekali. Bal-balik ya ningali sapa muallim al-fadla ing keutamaan lahum maring muta'allim. Tapi lihatlah bagaimana seorang murid itu belajar ilmu panjenengan. Kula kemutan nggih malam hari ini niku janipun kula nggih mboten saged dugi mriki. Karena pondok kula teng Purwodadi niku haul. Di pondok Al-Faqih, kakek kula namine canggah kula namine Kiai Haji Muhammad Faqih. Lah niku haul malam hari ini. Kiai Haji Fakhrur Razi Hol. Mbah Fakhrur niku nate pesen dhumateng kawula. Cung, yen sampean besok wis ngaji, maksudnya pun ngadep kitab ngeten iki. Itu nak saged niku murid-murid sampean niku digaji siji-siji. Nak saged muridnya digaji siji-siji. Sebabnya nopo? Sebabnya orang-orang yang ngaji
Menyimak ngajimu itu menjadi wasilah kamu bisa murojaah kitab. Kamu bisa ngaji kitab. Belum tentu. Nak mboten enten sing ngaji kali jenengan purun murojaah kitab. Jadi sampai Mbah Yai niku mikirin ngoten niku. Nah, tapi kalau lampai ngoten niku nggih bangkrut nggih kula. Kalau bangkrut nggih. Tapi nggih mugi-mugi sakit lah pada suatu ketika. Maksudnya sampai Mbah Yai ngendika ngoten niku kenapa? Karena beliau mengagungkan santri-santrinya. Dan memang saat di pondok kita sangat dimuliakan sama Mbah Yai. Sampai pada suatu ketika Mbah Yai ngendika ngeten. Cung apa-apa sing ana nang pawon jupuken. Apa sing tak ndeni, sing tak duweni ya dadi nggenmu. Wah, kula niku kepikiran dawuh Mbah Yai ngoten, subuh-subuh kula mlebu teng pawone Bu Nyai. Enten nak mboten kelentu lele, enten sate, enten daging tak pendhet sedaya. Esuk-esuk Bu Nyai duga-duga. Bu Nyai ini kadang Pak Yai beda pikiran. Tapi Mbah Yai Masya Allah. Nah itulah yang harus kita lakukan. Artinya kita itu menjadi seorang muallim, panjenengan menjadi seorang guru itu harus bersyukur karena telah diberi wasilah yaitu penyimak ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala niki. Jangan sampai mengharapkan yang lain. Hadzabu bersihake sapa muallim wa qaul qulubahum ing pira-pira atine muallim li anna tatakarroba krana temen seduhune dadi keparek sapa muta'allim ilallahi maring Allah taala bi zira'atil ulumi kelawan nandure pira-pira ilmu fiha ing dalem muta'allim. Lah kemudian termasuk penyakitnya seorang muallim, penyakit hatinya seorang pengajar ilmu niku kadang-kadang niki kula mboten ngertos nggih. Terkadang itu mereka merasa bangga, merasa itu berkat saya ketika muridnya ada yang berhasil. Bizira'atil ulumi fiha. Wah itu kalau bukan saya yang ngajar itu enggak mungkin jadi seorang menteri itu. Kalau bukan Masjid Agung, Pondok Pesantren Masjid Agung, wah itu enggak mau jadi kiai besar itu. Lah, merasa seperti itu akan menjadikan sebab berkahnya ilmu oleh muridnya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak boleh. Kita nggak tahu keberkahannya murid-murid kita itu dari mana, tidak tahu. Tapi kita tidak boleh merasa kesuksesan mereka adalah berasal dari diri kita. Karena kalau sudah seperti itu nanti yang masuk ke dalam diri kita itu nanti iblis, nafsu dan syaitan. Oh, kan kamu yang dulu ngajar itu. Kalau dia menghafalkan Quran tidak di depan kamu, wah dia sekarang nggak jadi kiai besar itu. Gak jadi ulama besar itu. Lahirnya nopo? Lama-lama terus ketika setiap ketemu sama dia, setiap ketemu sama muridnya tadi, wah langsung hatinya merasa saya harus dimuliakan, saya harus diagungkan. Nah inilah katanya Imam Ghazali salah satu sebab yang menjadikan murid-murid atau jamaah kita tidak dimuliakan, tidak diagungkan dan tidak diberi ilmu yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalladzi kaya wong yu'iru kang nyilihake ka ing sira al ardha ing bumi linazru'a karana gaga sapa sira fiha ing dalem bumi nafsika maring awak dhewe ne sira zira'atan ing gaga faman afatu mongko utawi manfaate ka ing sira bila kelawan gaga iku tazidu nambahi itu tazidu ngluwei ala manfaati sahibil ardi ing atase manfaati wong kang duweni bumi. Kata Imam Ghazali, ketika kita diberi jamaah atau diberi murid oleh Allah, maka kita harus bersyukur, berterima kasih kepada murid-murid kita karena kata Imam Ghazali, murid itu ibarat napa namine sawah. Yang mana sawah itu kita tanduri, kita tanami, kemudian ada buah-buahnya, ada gogonya, ada panennya. Lah kita mendapatkan panenan itu, mendapatkan pahala karena kita telah mengajarkan ilmu, menyampaikan titipan ilmu dari Allah, sedangkan orang yang punya tanah itu juga tidak rugi. Karena tanahnya itu ditanami terus, akhirnya tanahnya jadi semakin subur. Kalau tanah itu tidak pernah ditanami kan semakin apa namanya tandus seperti itu. Maka bagi guru juga mendapatkan barokah dan manfaat karena bisa manfaat dan barokah ilmunya. Bagi murid juga dapat barokah. Apa? Dia bisa paham ilmu,
ibarat tanah itu akan tetap subur, tidak menjadi tanah yang tandus. Fa kaifa maka hale kaya kepriye takon lada nglakokake sapa sira hu ing takon ladu ing sapa kuwi jenenge mau sahibul ardi wa sawabuka utawi ganjaran sira fi ta'limi ing dalem ulang iku aktsaru luwih akeh min sawabil muta'allimi saking ganjarane wong kang sinau ilmu. Indallahi monggi Allah Ta'ala. Kalau kita sudah mengetahui seperti itu, lah bagaimana dengan hati kita? Mestinya kita itu sangat berterima kasih karena telah diberi yaitu kesempatan oleh murid-murid kita, oleh jamaah kita untuk murojaah ilmu dan menyampaikan serta mentasyarufkan ilmu kepada mereka. Artinya kita yang harusnya terima kasih kepada murid-murid kita. Bukan kita kemudian mengharapkan pujian dan lain sebagainya. Itu adalah adab yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Kenapa? Karena sawabuka fit ta'lim aktsar min sawabil muta'allim 'indallahi ta'ala. Pahala yang didapatkan oleh seorang guru tentu jauh lebih banyak daripada pahala yang didapatkan oleh seorang muta'allim sebagai seorang pencari ilmu. Kita tahu betapa agungnya seorang alim, seorang yang berilmu, betapa tingginya derajat mereka di mata Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang yang melihat orang alim saja bisa jadi ahli surga, apalagi orang alimnya tentunya bisa lebih menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Walaulal muta'allimi lan lamun ora ana utawi wong kang bebinau ilmu manilta ma ora bakal merkoleh manilta mongko ora bakal merkoleh sapa sira ora bakal merkoleh sapa sira hadas sawabi ing ikilah ganjaran jar majrur mudah-mudah ilang fala tatlubu mongko aja nyupri sapa sira al ajra ing upah illa minallahi taala kejaba saking Allah taala kama kaya perkara kala kang wis ngucap sinten Allah azza wa jalla. Di dalam kitab ini dikatakan, karena engkau sekarang tahu betapa agungnya seorang santri, betapa pentingnya seorang murid, maka jangan sekali-kali lagi dalam kita mengajarkan ilmu itu kita mengharapkan pujian dari mereka, diagungkan dari mereka, upah dari mereka, karena sebenarnya engkaulah yang telah mendapatkan kemuliaan dari mereka. Dengan sebab mereka engkau akan mendapatkan pahala yang agung dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah telah mengatakan wa ya qaumi la as'alukum 'alaihi malan in ajriya illa 'ala Allah. Wahai kaumku, katanya wa ya qaumi, wahai kaumku, di dalam surat Hud, la as'alukum, aku tidak memberikan kepada kalian alaihi malan, harta kepada kalian, in ajriya illa 'ala Allah, upahku tidak ada selain atas pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini maksudnya adalah sekali-kali ketika engkau berjihad di jalan Allah, sekali-kali ketika engkau kemudian menjadi orang yang menyampaikan ilmu dan kemuliaan dari Allah, jangan sekali-kali mengharapkan balasan dari mereka, tapi mintalah balasan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena balasan dari Allah itulah yang kemudian hakiki dan tulus, tidak seperti balasan daripada manusia. Fa innal mala maka temen stuni bondo wa malan perkara fid dunya kang ana ing dalam donya iku khadimul badani, kawulane awak, wal badanu tawi awak iku markabun nafsi, tumpaane nafsu, tumpaane roh, wa mati tuha wal makhdumu tawi perkara kang den ladeni huwa iku al ilmu itbihi iku bihi kelawan mu'allim syarafun nasu tawi keutamaan nafsu. Hama mangko utahe sapane wae kutala bangarep sok nyubri sapa man bil ilmi kelawan bon ilmu al malaing bondo kana mongko ana sapa man iku kaman kaya wong masaha kang ngusap sapa man asfala midasihi ing ngisore sepatune man biwaji kelawan sirai man. Dikatakan di dalam kitab ini bahwa sebenarnya tanpa kita berharap kemuliaan tersebut,
Imam Ghazali kan mengatakan seakan-akan guru itu tidak pantas meminta kemuliaan. Bukan berarti guru itu tidak pantas mendapatkan kemuliaan loh ya. Guru itu artinya, kata Imam Ghazali, guru itu tidak perlu minta kemuliaan, tidak perlu minta yaitu pujian, karena itu kewajiban murid, tapi bukan hak guru minta itu kepada murid-muridnya. Maka di dalam kitab ini dikatakan, faman talaba bil ilmi almal, barang siapa orang yang dengan ilmunya dia mencari harta, kana kaman masaha asfala midasihi biwajih liunadifahu, maka dia ibarat orang yang membersihkan kotoran di dalam wajahnya dengan sepatunya agar wajahnya menjadi bersih menurut dirinya. Ini mungkin apa tidak? Ya tidak mungkin. Wajahnya sudah bagus, wajahnya sudah indah, kok malah dikotori dengan sepatunya. Maka mari kita berhati-hati. Panjenengan hampir setiap Sabtu dan Minggu atau setiap pagi sebagai jamaah Masjid Agung itu difasilitasi ngaji. Besok ketika sudah menjadi ulamanya Allah, maka hati-hati jangan sampai memiliki niat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Dan jangan sampai kecil hati. Dahlah, saya tak ngaji di Masjid Agung, tujuannya apa? Biar kelihatan pantes ben kita dadi wong sing ahli ngaji. Jangan seperti itu tidak beradab. Saya ngaji ilmu ya tujuannya agar saya bisa mengamalkan isi ilmu tersebut atau bisa menyampaikan ilmu itu kepada orang lain. Jangan menyepelekan satu ilmu atau dua ilmu. Karena siapa tahu dengan jenengan semangat datang di sini, entah paham atau tidak, entah kemudian membawa kitab atau tidak, gara-gara keikhlasan datangnya panjenengan di tempat ini kemudian dibuka hatinya oleh Allah menjadi orang yang benar-benar menjadi ulamanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sekali-kali menyepelekan satu detik pun, satu kedip pun mata kita di dalam satu majelis ilmu. Nah, kan sampun dipun ngendika akan panjenenganipun Al Imam As-Suyuti nukil setunggalipun hadis wonten kitab Lubabul Hadis napa wonten kitab Panggihul Qaul Al Hadis panjenenganipun Imam An-Nawawi bahwa man nazara ila wajhil alim nadratan, barang siapa orang yang memandang wajah seorang ulama satu kedip saja, fa fariha biha, kemudian dia merasa bahagia, dia merasa senang, khalaqallahu ta'ala min tilkan nazrah, Allah akan menciptakan dari setiap kedip pandangan orang tersebut yang senang melihat wajahnya seorang ulama, seorang kiai, seorang habaib, malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Lah, malaikat yang diciptakan dari setiap kedip pandangan manusia tadi bertugas untuk beristighfar dan mendoakan kesuksesan panjenengan sampai hari kiamat. Maka jangan menyepelekan setiap kedip pandangan mata kita di majelis ilmu. Insyaallah dengan kita ngaji di Masjid Agung ini, dengan berkah panjenenganipun Kanjeng Sultan Agung, dengan berkah panjenenganipun Panembahan Senopati, dengan berkah riyadhah daripada Ki Ageng Pemanahan dan lain sebagainya, kita semuanya akan diangkat menjadi orang yang mulia dunia dan akhirat. Nah, saat ini penyakit tiang niku mau Bu, Pak. Penyakit tiang delok mulya niku nggih nak ndek mobil sing apik, nggih. Nak gadah HP sing luaran. Ya ampun ngoten, mulya niku napa mulya? Hakikatul ulia, hakikatul azim, hakikatul najah. Bagaimana dan seperti apa sih hakikat orang yang sukses itu? Hakikat orang yang sukses di dalam hadir di majelis ilmu itu adalah dirinya semakin semangat menjalankan perintahnya Allah, semakin takut untuk meninggalkan yaitu larangan Allah, semakin takut untuk melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jenengan kok saged ngaji tenanan, semakin kesini semakin takut maksiat, semakin takut ngerasani, semakin lancar ngajinya, semakin semangat ngaji, itu bentuk daripada kesuksesan jenengan urip teng donya niku. Kemudian termasuk kesuksesan yang lain, kula nggih dipun paringi masukan. Memang enten teng kitab wonten. Ciri-ciri orang yang sukses hidup dan dia sukses habis ngaji,
itu adalah hatinya semakin rindu kepada akhirat dan semakin rindu kepada kematian, semakin cinta kepada kematian. Tiang niku kok semakin seneng kalih mati, semakin seneng kalih akhirat. Maksudnya niku tiang niku seneng nyiapke bekal-bekal kematian. Maksud kula ngoten. Seneng kalih nyiapaken bekal-bekal akhirat. Maka itulah hakikat orang yang sukses. Ya masalah yang lain seperti jenengan dengan berdoa di majelis taklim bisa beli motor yang baru, bisa beli baju baru, dilancarkan rizkinya, dilancarkan semua urusannya, itu sudah sayugjanya, sudah semestinya panjenengan mendapatkan itu. Sebagaimana di dalam kitab Ta'limul Muta'allim dikatakan oleh Imam Zarnuji, orang yang mau sungguh-sungguh datang di majelis ilmu, orang yang mau sungguh-sungguh datang di majelis taklim, maka dia akan dicukupi kafallahu ta'ala, maka dia akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua kebutuhannya. Insya Allah kalau masalah rizki, kalau masalah urusan dunia, dengan jenengan istiqomah rawuh pengajian kitab Ihya Ulumuddin atau pengajian kitab yang lain akan dimudahkan dan dimuliakan serta dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tekan pundi wau? Gini. Faja'ala mongko ndadekake sapa man al makhduma ing perkara kang den ladeni nggih, khatimahu ing wong ladeni man, wal khatimah lan ing wong kang ladeni mahduman ing wong kang den ladeni. Jadi akhirnya Imam Ghazali memberikan satu kesimpulan di dalam kitab Ihya-nya. Aku berikan satu kesimpulan. Kalau guru ingin sukses di dalam mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya, seorang syekh kalau ingin sukses di dalam mengajarkan kepada murid-muridnya ilmu, dan muridnya juga ingin sukses belajar ilmu kepada gurunya, maka jadikanlah diri kalian sama-sama pingin melayani. Gurune niat melayani muridnya juga niat berusaha semaksimal mungkin melayani apa yang menjadi kebutuhan guru. Tiang niku nak rebutan melayani, kata Imam Ghazali, maka itulah keindahan di dalam dunia ini, keindahan di dalam mencari ilmu, sehingga gurunya akan sukses mengajar ilmu, muridnya juga akan sukses mendapatkan ilmu. Pramila panjenenganipun Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki niku ngendika bahwa aku lebih mencintai murid-muridku yang berkhidmah kepadaku. Aku lebih suka kepada murid-muridku yang berkhidmah kepadaku daripada murid-muridku yang tekun belajar tanpa khidmah kepada diriku. Jadi sebagaimana Sayyid Muhammad juga begitu. Sayyid Muhammad berusaha melayani murid-muridnya. Orang yang mondok di tempat beliau dilayani, digratiskan semuanya, dimuliakan semuanya, dijemput semuanya. Beliau berusaha melayani murid-muridnya, murid-muridnya juga berusaha melayani guru-gurunya. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana biha bi ulumihi wa amitana bil asrarihi amin amin ya rabbal alamin. Terakhir, wa dzalika wa ta mengkono ja'ala ila akhirih huwa utawi magur iku al intikasu kewali ala ummir raisi ing atase pungkasane sirah. Wa mislu utawi sepadane man wa utawi man iku alladzi wong yakumu kang jumeneng sapa man fil ardi ing dalam penggaweane amal al-akbari kang agung ma'al mujrimina sumertane pira-pira wong kang dosa, sumertane wong-wong kang dosa nakisi ruusihim kang pira-pira jungkelake siraiman inda rabbihim munggoe pangerane man wa alal jumlati lan ing iku tetep ing atase dawuh ingsun fal fadlu mangko utawi keutamaan wal minatu lan peparing lil muallim iku duwe guru fangdur mangko dingalana sapa sira kaifa hale kepriye intaha niku tumeka ngeten.
Jadi di dalam kitab ini dikatakan oleh Imam Ghazali, maka berhati-hatilah, jangan sampai jadi orang yang sama-sama pengen dilayani. Imam Ghazali saya sudah mengingatkan, besok Pak Bu, teng akhir zaman itu orang itu akan kebalik-balik, jungkel-jungkel, kepalanya di kaki, ke kakinya di kepala. Maksudnya pripun? Di akhir zaman itu sudah tidak lagi guru itu dilayani muridnya, dan guru pengen melayani muridnya. Sudah tidak lagi murid pengen khidmah kepada guru dan gurunya pengen khidmah kepada muridnya. Tapi yang terjadi di akhir zaman adalah murid-murid itu pengen dilayani gurunya. Kula niku teng ati kula, masya Allah. Menawi enten dosen nggih niku terus mengatakan nanti pelayanan perpustakaan. Waduh, kami akan mau kemana Pak? Saya mau melayani mahasiswa saya. Aduh, jangan begitu. Jadi terus mahasiswanya atau siswanya juga merasa kami tidak dilayani oleh guru-guru kami secara baik. Lah, kalau sudah terjadi cara berpikir seperti itu, maka itu sudah ciri-ciri akhir zaman, kata Imam Ghazali. Dan cara berpikir itulah yang akan merusak daripada tatanan-tatanan kehidupan keilmiahan yang menjadikan ilmu tidak akan barokah baik kepada muridnya maupun kepada gurunya. Murid itu jangan pengen dilayani guru, tentu su'ul adab itu. Tapi murid harus berebut melayani gurunya. Lah guru juga begitu, jangan pengen dilayani oleh muridnya, tapi guru juga punya hiroh, punya ijtihadiyah, punya keinginan yang kuat. Saya harus bisa memuliakan murid-murid saya dan harus bisa melayani apapun kebutuhan murid-murid saya semaksimal mungkin dan semampu saya. Itulah adab dan akhlak yang harus ada di dalam jiwa seorang guru dan ada di dalam jiwa seorang murid. Insya Allah kita berkumpul di sini akan menjadi sebab kita kelak dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita kumpul di sini, semua hajat kita, semua hajat guru-guru kita terkhususnya dan muslimin muslimat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada Ibu Ira Sutiono, istrinya Dr. Sutiono yang sedang sakit, semoga segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang mulia beserta keluarganya. Baru saja ditinggal mati oleh suaminya, semoga diberi yaitu ketabahan oleh Allah dan anak turunnya menjadi orang yang soleh dan solihah. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalih ala man wa salafun shalih wa ala man wa syekhina Fakhrur Razi Midghal wa ala man wa Imam Ghazali lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya man huwa fi 'uluwihi kainun, ya man huwa fi 'ilmihi muhitun, ya man huwa fi 'izzihi latifun, ya man huwa fi lutfihi syarifun, ya man huwa fi fi'lihi hamidun, ya man huwa fi dzatihi qadimun, ya man huwa fi majdihi munirun, ya man huwa fi 'ata'ihi katsirun. Allahumma akrimna minka binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bitarkil ma'aswi abadan ma abqaitana warzuqna an najluhu 'ala an-nahwi alladhi yurdika 'anna. Allahumma badi'as samawati wal ardi dzal jalali wal ikram wal 'izzati allati la turam. Ya Allah ya Rahman, bi jalalika wa nuri wajhika an tunawwira bi kitabika basarina wa an tatriqa bihi lisanana wa an tufarrija bihi lisanana wa an tashraha bihi badanana fa innahu la yu'inuna 'alal haqqi wa yuruka wa la yu'tihi illa anta wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma a'limna kama 'allamta nabiyyaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kama 'allamta nabiyyaka Sulaiman alaihi salam wa kama 'allamta Kanjeng Sultan Agung alaihi salam
وكم علمت ذاكر وذاكرة مشايخنا الكرام عليه السلام ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين على هذه النية الفاتحة.